Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Ramadhani Bahtiar dengan NIM 2022-10-032. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaku di pasar modal serta instrumen apa saja yang ada di pasar modal. Yang pertama itu pengawas. Pengawas adalah bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan di pasar modal. Pengawas berada di bawah arahan langsung Menteri Keuangan, sehingga harus banyak berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua itu penyelenggara. Penyelenggara yaitu pasar modal sendiri adalah Menteri Keuangan yang memegang jabatan tertinggi di pasar modal. Misi utamanya itu menyediakan fasilitas pendukung perdagangan dan kemudian mengaturnya dalam sebuah peraturan. Tujuannya itu agar transaksi pasar modal dapat berlangsung secara adil, transparan, dan tanpa merugikan pihak manapun. Yang ketiga itu perusahaan atau emiten, yaitu pelaku pasar modal juga berperan penting, yaitu emiten atau perusahaan. Emiten yang namanya terdaftar di OJK wajib menerbitkan efek untuk mendapatkan modal dari masyarakat. Suntikan modalnya itu digunakan untuk memaksimalkan kinerja emiten, pertumbuhan bisnis, pengembangan produk, dan pelunasan utang. Suntikan modal tersebut akan meningkatkan kinerja emiten, sehingga laba akan meningkat. Yang keempat itu investor. Investor itu memiliki peran sebagai penanam modal untuk perusahaan yang ada di pasar modal. Investor itu bisa berasal dari individu maupun kelompok. Yang kelima itu broker atau pialang. Broker atau pialang memiliki peran sebagai perantara antara emiten dan investor dalam hal jual beli efek di pasar modal. Pialang juga itu dikenal dengan sebagai sekuritas yang biasanya berbentuk perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Selain itu, ada lagi beberapa pelaku di pasar modal, antara lain penjamin emisi, penasehat investasi, manajer investasi, lembaga penunjang, dan profesi penunjang. Pertama, saham. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Yang kedua itu obligasi atau surat utang. Instrumen pasar modal kedua adalah surat utang atau obligasi. Obligasi adalah salah satu efek yang tercatat di bursa. Obligasi biasanya diterbitkan oleh korporasi maupun negara. Obligasi dapat dikelompokkan sebagai efek bersifat utang di samping suku. Yang ketiga itu reksadana. Instrumen pasar modal ketiga adalah reksadana. Produk reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Secara sederhana itu, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang biasa disebut MI. Yang ketiga itu Exchange Trade Fund atau biasa disebut ETV. Instrumen pasar modal keempat adalah ETV. Sederhananya, ETV adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Meskipun ETV pada dasarnya adalah reksadana, produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. ETV merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.